kuduskan ibadah kita saat ini dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur jika kita sudah disatukan Tuhan dalam ibadah ini untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan dengan pujian, ku bawa hidupku sekarang. Raja
Berarti kita senantiasa mohon penyertaan, mohon bimbingan dari Tuhan, sehingga kehidupan kita sebagai orang percaya akan dimampukan untuk menjadi saksi-saksinya. Oleh karena itu, supaya kehidupan kita menjadi saksi hidup bagi kemuliaan nama Tuhan, bersama kita akan dengarkan hukum kasih dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi." Jemaat Tuhan, ketika hidup kita senantiasa ada di dalam kasih, di mana kita senantiasa mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tentu disitulah dikatakan bahwa hidup kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Hidup kita berkenan di hadapan Allah. Tetapi ketika hukum kasih ini kita perhadapkan dengan kehidupan kita, terutama hari-hari yang telah kita lewati, kita menyadari bahwa kita belum bisa sepenuhnya berkenan kepada Allah. Kita masih seringkali jatuh di dalam dosa dan kesalahan kita melalui angan-angan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hidup kita, menyerahkan beban dosa kita di hadapan Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan. Kita naikkan pujian, "Sejak timur dari barat Engkau membuat dosaku." Ya
datang kepada Tuhan menyerahkan hidup dan beban dosa kita, Tuhan mendengar seruan kita, mengampuni kita dari setiap dosa dan kesalahan, untuk membawa kita kembali di dalam sukacita dan damai sejahtera-Nya. Kita terima berita anugerah dari surat Kolose pasal 2 ayat 13 sampai ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukan pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan dalam kemenangannya atas mereka. Kita bersuka cita atas setiap pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari bersama kita wujudkan ungkapan syukur kita atas kasih yang dinyatakan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi Bapa atas hidup kami, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan yang sudah memberikan kasih anugerah yang besar di dalam kehidupan kami, Tuhan yang menyertai kami di dalam Roh Kudus. Kami bersyukur di pagi hari yang indah dan cerah ini, karena kasih dan penyertaan-Mu sungguh nyata bagi kami, sehingga pada saat ini Engkau telah mengumpulkan kami, baik warga jemaat GKJ Ngatirjo, demikian juga Bapak dan Ibu, saudara-saudara kami dari GKJ Magelang. Kami ingin berbakti kepada-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu sebagai wujud. Kami ingin menyerahkan hidup kami. Biarlah kehidupan kami menjadi sarana puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih di dalam perjalanan menuju gereja ini. Tuhan juga akan menyertai dan membimbing hingga bisa sampai di gereja ini dengan sukacita dan penuh keselamatan yang dari Tuhan. Namun kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa datang dikarenakan sedang mengalami sakit penyakit, ataupun saudara-saudara kami yang saat ini sedang tidak enak badan, tetapi tetap menyempatkan untuk bisa datang kepada Tuhan di tengah ibadah ini. Kami percaya bahwa Engkau melawat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tangan-Mu yang penuh dengan kuasa terulur untuk menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkau berkati obat-obatan yang diminum, pelayanan medis ataupun keluarga. Itu semua juga menjadi sarana bagi Tuhan untuk mengasihi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dan kami percaya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang sakit dipulihkan dan disembuhkan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan atau pergumulan hidup mereka. Kami percaya bahwa Tuhan juga melawat mereka, tidak meninggalkan mereka, tetapi Tuhan senantiasa menguatkan hatinya, menguatkan iman percayanya, menumbuhkan suatu pengharapan yang baru, sehingga di tengah pergumulan yang terjadi, mereka tetap memandang Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan, karena kami percaya bahwa di dalam Tuhan Engkau akan memberikan berkat kekuatan, berkat kuasa, sehingga saudara-saudara kami mampu untuk melewati semua pergumulan yang terjadi. Bahkan Engkau akan sediakan solusi jalan keluar bagi saudara kami. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang akan mundur dari hadapan, dikarenakan berbagai macam persoalan dan halangan yang terjadi. Biarlah Roh Kudus senantiasa berkarya di dalam hati, jiwa dan hidupnya, sehingga melalui karya Roh Kudus saudara-saudara kami tetap memiliki kerinduan untuk kembali datang kepada Tuhan, untuk kembali menyerahkan keberadaan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan akan angkat setiap sandungan dan halangan yang ada di dalam hidupnya, sehingga saudara-saudara kami beroleh sukacita atas pertolongan Tuhan, kembali dekat dengan Tuhan, bersekutu, menyembah dan memuji Tuhan.
Juga kami berdoa untuk para sesepuh kami, baik sesepuh kami yang bisa datang dalam ibadah ini, ataupun sesepuh kami yang tidak bisa datang karena kelemahan fisik. Tuhan senantiasa akan memberikan berkat, kekuatan, kesehatan, panjang usia, sehingga di masa tua para sesepuh kami senantiasa boleh merasakan jamahan kasih Tuhan melalui pelayanan yang diberikan oleh keluarga. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil. Tuhan akan berkati hingga anak-anak kami semakin bertumbuh di dalam segala aspek hidupnya. Juga untuk anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, baik di tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, Tuhan senantiasa akan menyertai dan memberkati proses belajar mereka, sehingga mereka mampu menunjukkan prestasi yang terbaik, dan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah lulus untuk mencari pekerjaan. Tuhan juga akan menolong anak-anak kami, menunjukkan, memberi pekerjaan yang baik demi masa depan mereka. Juga yang sudah cukup usia untuk merindukan pendamping hidup, Tuhan pun juga akan senantiasa menolong anak-anak kami, menunjukkan dan memberi jodoh yang sepadan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk segenap warga jemaat, yakni keluarga-keluarga milik Tuhan di GKJ Magelang. Tuhan juga senantiasa akan memberkatinya. Setiap keluarga senantiasa genggam di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan berkat dan kemurahan. Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Tuhan beri sukacita dan damai sejahtera di tengah kehidupan berkeluarga. Tuhan berkati setiap pekerjaan keluarga, sehingga keluarga boleh merasakan berkat kecukupan, bahkan berkelimpahan yang dari Tuhan, untuk juga menjadi berkat di dalam kehidupannya. Demikian kami juga berdoa untuk segenap pelayanan yang ada di GKJ Ngantirjo ini. Tuhan senantiasa akan memberkati dari pelayanan komisi anak ataupun sampai dengan komisi-komisi yang lain. Tuhan senantiasa akan memampukan majelis gereja, komisi ataupun panitia di dalam melaksanakan tugas panggilan Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan di GKJ Ngantirjo ini. Dan setiap program pelayanan yang ada, baik itu berkaitan dengan persekutuan, pelayanan, kesaksian, semuanya di dalam berkat dan anugerah Tuhan, sehingga semua boleh terjadi, boleh terlaksana dengan baik. Bersyukur jika proses papinisasi terus berjalan hingga sampai dengan selesainya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa akan menolong dan memberkati. Terlebih ketika juga akan dilaksanakan pilkada di waktu mendatang, Tuhan senantiasa akan mengawal sehingga pilkada boleh berjalan dengan sebaik-baiknya di dalam suasana yang aman dan nyaman. Kami serahkan yayasan-yayasan Kristen yang bergerak di bidang pendidikan ataupun kesehatan dan sosial. Tuhan akan menumbuh kembangkan sehingga melalui yayasan-yayasan Kristen juga nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan akan menjaga, menaungi dan memberkati, menjauhkan dari setiap cobaan godaan, sakit penyakit, sehingga ibadah ini boleh menjadi sarana pertemuan kami dengan Tuhan, membawa kekuatan baru, membawa pengharapan baru untuk memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan dan saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap doa permohonan ini kami imani, kami percayai di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam setiap keadaan kita tentunya berkat Tuhan selalu dicurahkan, karena Dialah Tuhan yang setia. Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan diiringi pujian betapa hatiku.
Mari kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Ya Allah, sungguh pemeliharaanmu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan di setiap keadaan kami, Engkau senantiasa memberkati kami. Sehingga sebagai ucapan syukur kami di tengah ibadah ini, kami bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kami haturkan di hadapan-Mu, kiranya tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini. Sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Tuhan semakin disebarluaskan dan dibangun melalui setiap bentuk tugas panggilan pelayanan gereja di tempat ini. Ajar kami untuk mempersembahkan segenap jiwa raga hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang ibadah kami yang sejati. Juga persembahan ini sebagai bukti kami mempercayakan hidup sepenuhnya di dalam pemeliharaan Tuhan setiap hari. Berkat-berkat Tuhan tercurah atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, demikian juga keluarga kami. Bapa, kami juga akan dengarkan firman-Mu sebagai bentuk untuk memelihara kehidupan iman percaya kami. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus untuk berkarya membuka hati, pikiran, jiwa hidup kami, sehingga firman yang boleh kami terima akan kami resapi menjadi pegangan, kekuatan, dan pengharapan atas kehidupan kami sehari-hari. Berkata-katalah Tuhan dan kami siap untuk dengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilakan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji Tuhan jika pada pagi hari yang indah sekalipun begitu dingin, kita bisa berjumpa bersama-sama di tengah ibadah ini. Bahkan kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Ibu Saudara, yaitu Bapak Ibu Saudara kita dari GKJ Bayiman. GKJ Bayiman atau GKJ Magelang? Oh, GKJ Magelang saja ya. Oke, mari kita beri tepuk tangan dulu. Yang saat ini akan mempersembahkan pujian. Dua pujian akan dihaturkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatian, atas kasih, atas perkunjungan yang boleh kami terima GKJ Ngatirjo dan GKJ Magelang, sehingga relasi ketika dulu menjadi satu klasis ya, ini bisa mengulang kembali memori sekian tahun yang lalu menjadi satu klasis yang disebut dengan klasis Kedung. Sekalipun sekarang menjadi klasis yang berbeda, klasis Indoro Sumbing dengan klasis Magelang, tetapi hubungan sebagai keluarga Allah tetap terjalin. Oleh karena itu kami beri waktu kepada Bapak Ibu dari GKJ Magelang untuk mengaturkan persembahan pujian.
Sungguh indah pujian yang dinyanyikan bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua Bapak Ibu. Kita beri sekali lagi aplaus untuk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan di minggu ini dan di dalam ibadah ini dari Markus pasal 6. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 29. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Seperti biasa kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca bergantian. Dan mohon BL Singer bisa menggunakan mic untuk membaca ayat tersebut. Injil Markus pasal 6 ayat 14 akan saya mulai, lalu ayat 15 Bapak Ibu Saudara, demikian selanjutnya sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti Elia. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membunuhnya dan menjerat berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik ketika Herodes sedang berlama-lama mengadakan persiapan untuk pemeriksaan rasanya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil dan menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka aku akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaan. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah kepala. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan membawa kepala Yohanes ke raja. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa dengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah ini adalah setia sampai akhir. Saudara-saudara, kata setia di dalam bahasa asli tertulis emunah, yang berarti kokoh, yang berarti memiliki keteguhan hati,
yang berarti tidak mudah goyah sekalipun harus menghadapi berbagai macam tantangan. Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam kehidupan ini kesetiaan itu menjadi faktor yang sangat penting yang dimiliki oleh semua pribadi. Sebagai misal anak-anak kita, sebagai seorang pelajar, mereka juga membutuhkan kesetiaan, yakni setia di dalam mereka menempuh studinya. Kalau mereka tidak setia, maka mereka tidak akan berhasil, gagal dia belajar. Ketika orang melakukan satu pekerjaan, maka orang itu juga harus setia kepada pekerjaannya. Karena kalau orang tidak setia di dalam pekerjaannya, maka bisa saja dia gagal. Ataupun ketika orang membangun kehidupan rumah tangga, kira-kira ini dibutuhkan kesetiaan tidak, Bapak Ibu Saudara? Tentu ini membutuhkan kesetiaan. Karena dengan kesetiaan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga, suami atau istri, maka keluarga tersebut tentu akan kuat, tentu akan kokoh di dalam menjalani proses membangun kehidupan keluarga. Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah, adanya sebuah keluarga di satu kota. Keluarga ini terdiri dari suami, istri, dan satu anaknya. Namun suami dari istri tersebut itu tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Dia sebagai suami hidup seenaknya, sehingga akhirnya sang istri harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Tetapi dia tidak pernah menuntut sekalipun suaminya ini tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Suatu saat suaminya ini karena suatu hal, maka dia meninggalkan istri dan anaknya tersebut, pergi ke kota yang lain. Sampai di sana dia tidak pernah memberi kabar kepada istri dan anaknya. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sekalipun akhirnya diketahui bahwa sang suami tersebut di kota lain itu menjadi orang yang cukup sukses. Dia memiliki suatu bisnis. Namun bisnis itu bisnis yang berlawanan dengan hukum. Sehingga akhirnya suatu saat sang suami itu tertangkap polisi dan akhirnya masuk penjara. Semua hartanya lalu hilang atau habis. Di penjara sang suami ini merenungkan kondisi keadaannya. Dia telah merasa bersalah karena dia tidak setia kepada keluarganya. Dia telah meninggalkan keluarganya. Dan satu tekad yang dimiliki, setelah dia keluar dari penjara, maka dia akan kembali kepada istrinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan di dalam hatinya, apakah istrinya itu tetap bisa menerimanya kembali? Karena dia sebagai suami itu sudah meninggalkan mereka. Sebagai suami tidak pernah bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya tersebut. Itu yang dia pikirkan di dalam hidupnya. Lalu dia menulis cari surat untuk dia kirimkan kepada istri dan anaknya. Dia menyampaikan di dalam surat itu, istriku dan anakku, ketika nanti aku pulang, apakah sekiranya aku bisa tetap diterima di tengah keluarga kita? Kalau nanti istri tetap bisa menerima dan anaknya tetap bisa menerima. Suami itu menyampaikan di dalam surat, tolong ikatlah pita merah di tengah pohon yang ada di alun-alun kota kita, sehingga melalui tanda itu, ketika ada pohon yang terikat dengan pita merah itu, berarti
istriku dan anakku tetap bisa menerimaku untuk kembali kepada kalian. Sekian tahun sudah dilalui di tengah penjara, dan akhirnya sang suami ini keluar, bisa bebas dengan hati yang berdebar-debar. Dia menuju kepada kota dan menuju ke alun-alun yang dia pernah sampaikan di surat yang dikirimkan kepada sang istri. Apakah di pohon di tengah alun-alun itu ada pita terikat? Dia semakin mendekati alun-alun yang di tengah alun-alun itu ada pohonnya. Dan ketika dia semakin mendekat dari kejauhan, dia melihat adanya pita terikat di pohon itu. Bahkan tidak hanya satu pohon yang terikat pita merah, tetapi juga banyak ada pohon yang lain yang berada di alun-alun itu, semuanya terikat dengan pita merah. Dan suami itu melihat adanya istri dan anaknya di bawah pohon tersebut. Dan ketika suami itu semakin mendekati istri dan anaknya, begitu terharu, mereka berangkulan, mereka berpelukan, dan sang suami mengatakan kepada istriku, aku kembali kepada keluarga kita. Aku menyesal sudah menelantarkan kalian, sudah meninggalkan istriku dan anakku. Sekarang aku kembali kepada istriku dan anakku. Aku ingin setia kepada kalian berdua. Aku ingin bertanggung jawab kepada istriku dan anak. Bapak Ibu Saudara, inilah satu cerita tentang kesetiaan seorang istri yang akhirnya dengan kesetiaan yang dimiliki oleh istri tersebut membawa suaminya kembali, membawa suaminya untuk setia dan menjadi berkat untuk keluarganya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan tentang hal kesetiaan, Yohanes Pembaptis dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang nabi, mampu untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Sekalipun kesetiaan Yohanes kepada Tuhan untuk memberitakan tentang pertobatan dan jalan kebenaran itu menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan, tetapi Yohanes tidak pernah mundur. Yohanes terus melanjutkan apa yang menjadi tugas panggilannya. Bahkan ketika Herodes ini dianggap salah karena sudah mengambil Herodias menjadi istrinya, padahal istri Herodias itu adalah istri dari saudara. Sehingga akhirnya Yohanes Pembaptis mengingatkan Herodes bahwa apa yang sudah dilakukan dengan mengambil Herodias menjadi istrinya ini adalah satu perbuatan yang salah. Tentu Herodes ketika menerima teguran itu merasa tidak enak hati. Namun dia tidak berani melakukan apa-apa. Karena Herodes tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah hamba Allah yang diutus Allah untuk memberitakan tentang jalan kebenaran dan pertobatan. Sebaliknya Herodias, istri Herodes, merasa tidak dengan teguran dari Yohanes Pembaptis ini. Maka ketika ada kesempatan, akhirnya Yohanes Pembaptis ini ditangkap. Yohanes Pembaptis ini dibunuh. Dalam hal ini kematian Yohanes Pembaptis adalah karena kesetiaannya tetap berada di jalan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dan pertobatan sekalipun menghadapi tantangan. Namun ketika Yohanes Pembaptis ini mati, dia tahu bahwa sekalipun dia tidak ada lagi di tengah-tengah dunia ini untuk melanjutkan kabar tentang pertobatan, Sang Mesias yang sudah hadir, yang sudah datang di tengah-tengah dunia, dialah yang akan melanjutkan untuk menyampaikan kabar pertobatan dan jalan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat adanya seorang bapak dan ibu ketika GKJ Ngadirjo ini masih memiliki pepantan, yaitu Candi Roto. Dan pada waktu itu saya melayani
ada satu orang bapak dan istrinya ingin menjadi warga gereja, bertobat. Jika akhirnya melalui proses katekisasi sekian bulan, hingga akhirnya bapak dan ibu ini memberikan diri dibaptis. Namun ketika bapak dan ibu, sebut saja namanya inisial M, sesudah dibaptis, begitu aktif menjadi warga gereja, sekalipun usianya juga sudah mulai sepuh. Karena pada waktu sekalipun menjabat sebagai kepala sekolah, tetapi sudah sepuh sampai dengan pensiun, dan akhirnya sekian tahun menjadi warga gereja. Apa yang harus dihadapi seorang bapak dan ibu yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menjadi anak-anak Allah? Ternyata bapaknya ini mengalami sakit, dan sakitnya itu stroke. Sehingga karena memang keluarga tersebut dan keluarga besarnya itu tidak Kristen, anak-anaknya ataupun keluarga besar yang lain mengatakan, bukan adalah kamu menjadi orang dewasa, kamu meninggalkan agama lamamu dan kamu menjadi pengikut Kristus. Nah, itu kamu sakit. Begitu banyak pengaruh-pengaruh, tekanan-tekanan yang diberikan kepada bapak dan ibu tersebut sebagai orang Kristen. Tetapi sekalipun banyak tekanan, tantangan yang harus dihadapi, apakah bapak dan ibu itu lalu menyerah, lalu putus asa, lalu akhirnya meninggalkan Tuhan? Ternyata tidak. Justru di tengah keadaannya bapaknya yang mulai terbatas karena sakit stroke tersebut, mereka tetap aktif untuk mengikuti peribadahan di gereja. Sekalipun jalannya sudah tidak kuat lagi, tetapi bapak dan ibu ini tetap menyempatkan tuntunan untuk datang ke gereja. Setiap minggu tidak pernah absen, selalu mengikuti ibadah di gereja ataupun juga kegiatan-kegiatan yang lain. Luar biasa. Hingga pada akhirnya bapak tersebut mencapai garis akhirnya, dipanggil Tuhan, tetap menjadi seorang percaya, dan bapak ini telah beroleh mahkota kehidupan, hidup kekal bersama dengan Tuhan karena dia setia sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga teringat satu pujian mengikut Yesus keputusan, dan inilah pujian yang dulu memang juga menjadi pujian yang pernah dinyanyikan ketika bapak tersebut menjadi orang percaya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bisa ya Bapak Ibu Saudara? Mengikut Yesus keputusanku. Mari kita nyanyikan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu, inilah komitmen kita ketika kita mengikut Yesus. Mungkin ketika kita mengikut Yesus menjadi orang percaya, juga tidak lepas dari berbagai macam hambatan, bahkan tantangan, persoalan yang harus kita hadapi di dalam proses kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu adalah sebagai satu ujian iman kita. Apakah ketika kita menjadi pengikut Kristus, orang percaya, ketika kita menghadapi ujian iman kita, kita akan tetap kokoh, kita tetap akan setia di dalam kita mengikut Tuhan, atau sebaliknya?
sebagai murid, ketika akan naik grade, naik kelas, naik tingkat, itu juga harus menghadapi ujian. Dan ketika seorang murid ini berhasil untuk menyelesaikan ujiannya, maka dia akan naik tingkat, grade akan menjadi lebih tinggi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita menjadi orang percaya dihadapkan dengan berbagai persoalan. Mungkin kita menghadapi penyakit, mungkin kita menghadapi masalah, kita menghadapi masalah-masalah yang lain. Namun itulah ujian iman kita untuk meningkatkan grade iman kita, sehingga ketika kita mampu melewati setiap persoalan dan pergumulan iman kita, maka kita dikatakan akan menjadi seorang pemenang. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mengikut Yesus itu juga mengandung satu konsekuensi logis. Mengikut Yesus, kita tidak hanya berharap bahwa hidup kita selalu diberkati, hidup kita selalu dicukupi, hidup kita selalu di dalam anugerah-Nya. Tetapi mengikut Yesus kita juga harus mau menanggung setiap konsekuensinya. Bahkan setiap tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Mengapa kita harus tetap setia? Mengapa kita harus tetap kokoh di dalam mengikut Kristus? Sekalipun hidup kita juga menghadapi persoalan dan pergumulan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjanjikan bahwa setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita itu tidak akan melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Amin Bapak Ibu. Maka bisa kita yakini bahwa ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kita akan mampu untuk melewatinya. Bahkan selain itu sudah ditakar oleh Tuhan, namun Tuhan juga senantiasa mengatakan bahwa Dia menyertai kita. Dia menguatkan kita, menolong kita, meneguhkan kita melalui kuasa Roh Kudus, untuk kita juga mampu untuk melewati setiap pergumulan yang terjadi. Bahkan kita juga diharapkan untuk mampu menjadi seorang pemenang di tengah setiap ujian iman, persoalan, pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita. Mari kita songsong hidup kita dengan keberanian, dengan hati yang teguh, dengan jiwa yang kokoh, untuk setiap kehidupan kita menunjukkan sebagai anak-anak Allah yang setia sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari Bapak Ibu Saudara GKJ Pampilan. Tuhan
pujian-pujian yang dilantunkan menguatkan, mengokohkan iman percaya kita untuk kita semakin setia kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita beri aplaus yang meriah. Mari Bapak Ibu kita satukan hati di dalam doa. Bapak, sungguh kami bersyukur di tengah-tengah kami melaksanakan ibadah kami kepada Tuhan. Engkau memberikan firman-Mu yang menguatkan, yang mengokohkan, meneguhkan iman percaya kami, untuk kami tetap setia kepada Tuhan dalam proses kami menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya. Karena Engkau Allah yang senantiasa berkarya di dalam Roh Kudus, yang sudah menguatkan, meneguhkan, mengokohkan hidup kami, untuk kami dimampukan melewati setiap penderitaan, kesusahan, dan pergumulan hidup kami, untuk kami menjadi seorang pemenang setia sampai akhir kepada Tuhan. Sekalipun hidup di tengah dunia ini tidak selamanya menjanjikan sukacita dan damai sejahtera, karena kami juga harus menghadapi berbagai macam kesusahan, berbagai macam kesulitan, berbagai macam duka cita. Tetapi sebagai orang percaya, Engkau senantiasa memampukan kami melewati semuanya itu untuk menerima pengharapan baru yang dari Tuhan. Bahkan pengharapan kami tidak hanya di tengah dunia ini, tetapi pengharapan kami adalah pengharapan yang kekal. Karena kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan tidak selama-lamanya. Karena kehidupan kekal, yakni mahkota kehidupan itu sudah Engkau janjikan kepada kami ketika kami setia sampai akhir, maka mahkota kehidupan itu, yakni hidup yang kekal itu, sudah Engkau persiapkan untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, kami senantiasa menyerahkan hidup di dalam bimbingan kekuatan penyertaan Tuhan, untuk kami melanjutkan perjuangan hidup kami dengan terus mengandalkan Engkau, untuk kami menjadi seorang pemenang dan setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selanjutnya kami akan akhiri ibadah kami akan pulang. Demikian juga Bapak Ibu saudara kami yang dari GKJ Magelang akan kembali pulang ke Magelang. Kami mohon penyertaan, pertolongan di dalam perjalanan kami, hingga kami boleh sampai di tempat kami masing-masing dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, untuk terus setia kepada Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap setia kepada Tuhan, sekalipun menghadapi banyak ujian dan rintangan, karena Dia akan selalu menguatkan dan menolong kita. Mari kita sanggupi firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Ku Tetap Setia. Demi
diundang Bapak Saudara bagi bersama dengan semua orang percaya di seluruh tempat dan abad, mari kita baharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Yesus yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahteranya, tetap kokoh, tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.